Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik. Dipandu firman-Nya dari Yesaya 44 ayat 6, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang kemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam beberapa khotbah yang sudah saya sampaikan, saya sudah menegaskan bahwa hanya ada satu Tuhan yang menciptakan bumi dan seluruh isinya. Hanya ada satu Tuhan yang berkuasa atas seluruh ciptaan tersebut. Hanya ada satu Tuhan sumber kehidupan yang memberi kehidupan kepada seluruh makhluk yang ada di bumi. Hanya ada satu Tuhan yang dapat menyelamatkan, melindungi, dan menjaga manusia. Dan pada akhirnya hanya satu Tuhan yang menghakimi dosa-dosa dari seluruh umat manusia. Selanjutnya, pada akhirnya hanya ada satu ajaran yang bertahan dari banyaknya agama-agama yang dianut oleh umat manusia di dunia ini. Agama yang bertahan tersebut tentu adalah yang mengajarkan, yang mengikuti, dan yang menyembah Tuhan yang benar dan Tuhan yang Maha Kuasa tersebut. Kalau begitu, siapakah Tuhan yang hidup tersebut? Tuhan yang hidup dan Tuhan yang benar adalah Allah kita, Tuhannya Abraham, dan Allahnya Ishak dan Yakub, yang kita puji dan sembah hanya di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam renungan hari ini Allah mengatakan kepada umat Israel dan kepada kita demikian, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tak ada Allah selain daripadaku. Allah yang benar dapat kita lihat tandanya. Yang pertama adalah Allah yang tidak dibatasi oleh waktu. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Allah kita adalah Alfa yang Omega. Itu kemudian ditegaskan oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Wahyu. Akulah awal dan akhir. Alfa dan Omega, itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Allah yang di luar dimensi waktu yang terbatas. Itulah Tuhan yang berkuasa atas waktu, yang mengetahui apa yang terjadi dulu, yang terjadi sekarang, dan yang terjadi kemudian. Sebaliknya, ilah-ilah yang dibuat oleh manusia, baik ajaran-ajaran dan patung-patung sesembahan mereka, bukanlah Allah yang benar, karena ilah yang demikian tak berkuasa atas waktu. Justru manusia berkuasa atas patung-patung tersebut. Kemudian yang kedua, Allah yang Maha Tahu. Allah yang benar tahu apa yang akan terjadi pada masa sekarang, pada masa kemarin, dan masa yang akan datang. Di ayat 7 dikatakan demikian, siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Allah yang benar adalah Allah yang mengetahui masa depan. Hanya Allah kita di dalam Yesus Kristus yang sudah menggambarkan bagaimana kehidupan umat percaya nanti di Sion, Yerusalem yang baru. Yang ketiga, Allah kita adalah Allah yang kekal selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku, semua yang diciptakan oleh manusia di dunia ini pasti akan berakhir. Yaitu patung-patung sesembahan, baik pohon, baik gunung, semua akan berakhir. Tetapi Allah kita, karena dialah Allah yang pencipta, dialah Allah yang kekal, yang patut kita sembah. Karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita hanya menyembah satu-satunya Tuhan. Tidak membuat bagi kita patung yang menyerupai apapun. Dan ingatlah, hanya kita boleh datang kepadanya hanya di dalam nama Yesus Kristus. Karena Yesus telah berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sembahlah Tuhan, maka kamu akan hidup. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Allah yang hidup, Allah yang menciptakan kami. Allah yang memelihara dan yang memberikan semua yang kami perlukan dalam kehidupan. Dan Allah yang menyediakan masa depan bagi kami. Ajar kami untuk setia sampai mati, sehingga kami beroleh mahkota kehidupan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.